Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dani Liadi. Balik ini video keempat dari video pembelajaran yang sudah-sudah. Hari ini kita bakal bahas soal. Jadi prepare yourself, oke? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini saya pakai soal periodik. Kenapa? Karena yang membedakan dengan sistem periodik dan sistem perpetual itu waktu pencatatannya, tapi inti dari metode harga perolehan yang digunakan itu sama. Jadi di sini ada Shine King Co adalah perusahaan dagang yang memiliki saldo persediaan barang dagangan tanggal 1 November 2019 sebanyak 100 unit dengan harga perolehan per unitnya $5. Selama bulan November 2019, Shinkin Co melakukan 3 kali pembelian, yaitu pada tanggal 5 dibeli 600 unit dengan total harga perolehan dengan ya $3.600 dari Sparkle Co. Kemudian tanggal 15 November dibeli 500 unit persediaan dari Borax.co dengan harga perolehan per unitnya 8. Jadi kalau total harga perolehannya 500 dikali 8. Kemudian tanggal 16 November ini ada retur 10 unit barang. Retur sini pengembalian barang yang sudah dibeli tanggal 15 November karena tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian ada pada tanggal 26 November dibeli 600 unit dari Sparkle Co lagi dengan harga perolehan per unit $9. Shine King Co menggunakan metode pencatatan periodik dengan menilai persediaan akhirnya. Berdasarkan pendekatan harga perolehan, di sini berdasarkan perhitungan fisik persediaan tanggal 30 November 2019 diketahui jumlah persediaan yang masih ada di gudang sebanyak 800 unit. Shine King Co menjual barang dagangnya dengan harga jual $12 per unit. Kemudian diminta berdasarkan asumsi arus harga perolehan FIFO, LIFO, rata-rata sederhana dan rata-rata imbang, tentukan nilai persediaan barang dagangan akhir tanggal 30 November 2019. Kemudian yang kedua harga pokok penjualan untuk bulan November 2019 dan laba kotor untuk periode bulan November 2019. Kemudian kita langsung untuk jawabannya. Nah, karena kita menggunakan sistem periodik, kita tentukan dulu total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual, cost of good available for sale. Nah, tanggal 1 November ini kan beginning inventory sebanyak 100 unit dengan cost per unitnya $5. Jadi total costnya ada $500. Kemudian tanggal 5 itu pembelian sebanyak 600 dengan cost per unitnya $6. Jadi total costnya 3.600. Kemudian tanggal 15 November tadi dibeli 500 unit dengan cost per unitnya $8. Kemudian total costnya $4.000. Kemudian tanggal 16 November purchase return atau pengembalian barang. Nah, sebesar 10 ini mengurangi jumlah unit karena kita telah mengembalikan persediaan yang sudah kita beli tadi sebesar $8. Karena tadi purchase return-nya untuk yang tanggal 15 November. Jadi cost per unitnya mengikuti tanggal barang yang dibeli saat itu. Sebesar $80. Kemudian tanggal 26 November dibeli purchase lagi sebesar 600 unit dengan total costnya $9. Jadi total costnya ada 5.400. Kita totalkan hasilnya adalah $13.420 dengan goods available for sale-nya atau barang yang siap untuk dijualnya sebesar 1.790 unit. Ini sudah dikurangi dengan return-nya tadi. Kemudian dia dari soalnya minta untuk metode FIFO. Menentukan nilai persediaan barang dengan asumsi metode FIFO, tadi kan ending inventory-nya sejumlah 800. Maka kita ingat bahwa metode FIFO itu asumsi yang digunakan untuk menentukan ending inventory adalah harga yang berada di akhir-akhir periode kita beli. Berarti ada di
bagian sini. Nah, karena itu asumsi FIFO. Dia mengasumsikan bahwa kita jual barang itu akan habis first in dulu, barang yang kita beli pertama kali itu yang sudah habis, itu yang sudah kita jual, itu asumsi FIFO. Nah, di ending inventory-nya diketahui ada 800 unit, maka kita ambil untuk di sini kan ada 600 yang tanggal 26 November. Berarti sisanya ada 200 lagi. Nah, sisa 200 lagi kita ambil dari yang tanggal 15 November ini sebesar 200 dengan harga cost-nya $9 dan $8. Nah, dapatlah yang 600 dikali $9 sebesar 5.400 dan 200 dikali $8 sebesar 1.600. Totalnya adalah 7.000. Kemudian kita menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, cost of good available for sale kita kurangkan dengan ending inventory. Cost of good available for sale sudah diketahui yaitu sebesar $13.420. Nah, ending inventory-nya juga sudah sebesar $7.000. Maka kita kurangkan $13.420 ini dengan $7.000 sama dengan cost of goods-nya sebesar $6.420. Kemudian untuk menentukan laba kotor, nah kita kurangkan di sini cost of good available for sale yang per unitnya itu tadi kan 1.790. Kita kurangkan dengan ending inventory sebesar 800. Jadi jumlah penjualannya adalah 990. Kita ketahui 990 unit, kita ketahui harga jualnya sebesar $12. Maka kita kali 990 dikali dengan $12 sebesar 11.880. Kemudian harga pokok penjualannya sudah kita ketahui yaitu sebesar 6.420 yang cost of good available for sale dikurang ending inventory tadi. Nah, kemudian dapatlah laba kotor sebesar 5.460. Itu untuk metode pertama, metode FIFO. Kemudian yang kedua dia minta untuk metode LIFO. Nah, sama saja, yang berbeda adalah cara kita asumsinya yang digunakan untuk mengambil nilai persediaannya. Ini yang sudah saya jelaskan di awal. Kita tentukan dulu harga perolehan atas barang untuk dijual atau cost of goods available for sale. Karena soalnya sama, jadi sama seperti yang di awal. Kemudian menentukan nilai persediaan barang dengan metode LIFO. Nah, kan tadi 800 ending inventory-nya. Yang kita gunakan adalah yang di beginning inventory awal, tanggal-tanggal awal. Metode LIFO ini berasumsi bahwa barang yang terakhir kita beli adalah barang yang kita jual pertama kali. Jadi mereka beli tanggal 26 November, ini barang yang mereka jual pertama kali. Jadi sisa persediaan barang mereka masih yang di awal ini tanggal 1 November. Maka asumsinya tadi ada 800, maka 100 dari yang harga $5, kemudian 600 dari yang harga $6, 700 berarti 100 lagi yang dari harga yang $8. Itu untuk nilai persediaan barang dagang akhirnya. Kita jumlahkan per cost per unitnya juga. Total costnya ada 500, 3.600 dan 800. Totalnya adalah $4.900. Nah, kemudian harga pokok penjualannya. Cost of good available for sale dikurang ending inventory, sama saja seperti metode FIFO. Sama dengan 8.520. Lebih besar ya daripada yang metode FIFO. Kemudian untuk menentukan laba kotor bulan November 2019 sama jumlah unit penjualannya dikali dengan harga jual sebesar 11.880. Nah, harga pokok penjualannya kita masukkan yang tadi. Nah, dapatlah laba kotornya 3.360. Dapat laba kotornya lebih kecil daripada metode FIFO.
Kemudian lanjut untuk metode average atau rata-rata. Nah, di metode average ini ada yang rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Di sini mereka ini agak berbeda ya. Nah, setelah kita buat tahap pertama yang tadi seperti yang metode LIFO dan FIFO, yaitu untuk menentukan total harga perolehan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kita menentukan nilai persediaan barang akhir dengan asumsi metode data sederhana. Nah, kita mencari harga rata-rata dari cost per unit ini untuk kita kalikan dengan jumlah unit. Nah, itu. Kalau menggunakan rata-rata sederhana, nah dia itu rumusnya harga perolehan satu periode dibagi dengan N perubahan harga perolehan. Jadi berapa kali harga perolehan itu berubah? Di sini ada 5, 6, 8, 9. Di sini 5, 6, 8, 9. Di sini ada 4. Berarti kan ada 4 nih nilai yang sama. Berarti kita totalkan ini 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 kita bagi 4 sama dengan 7. Nah, ini harga untuk rata-rata sederhana untuk per cost-nya, per unit harga yang kita kalikan. Nah, kalau untuk rata-rata tertimbang, itu harga perolehan yang siap dijual, jumlah totalnya ini yang sudah kita kalikan, 600 kali 9 dolar, 500 kali 8 dolar. Nah, totalnya itu dibagi dengan jumlah barang per unitnya yang siap dijual. Total harga perolehan barang yang siap dijual dibagi jumlah barang yang dijual. Jadi 13.420 dibagi 1.750 sama dengan 7,5 itu harga yang menentukan per unitnya. Nah, di situ tadi ada 800 unit. Dia bilang berarti 800 kita kalikan 7 dolar untuk yang harga rata-rata sederhana dan 7,5 dolar untuk harga rata-rata tertimbang. Didapatlah cost of goods sold-nya sebesar 5.600 untuk rata-rata sederhana dan 6.000 untuk rata-rata tertimbang. Kita kurangkan untuk cost of goods sold-nya. Yang untuk rata-rata sederhana 7.820 dan rata-rata tertimbangnya 7.420. Untuk laba kotornya juga sama. Penjualan, jumlah unit yang telah terjual dikali dengan harga jual, kita kalikan dengan harga jual, kemudian dapat totalnya 11.880 dikurang dengan harga pokok penjualannya. Dapatlah laba kotornya untuk rata-rata sederhana 4.060 dolar dan rata-rata tertimbang 4.460 dolar. Itu untuk soal yang pertama. Nah, bedanya apa dengan yang metode perpetual maksud saya? Kalau metode perpetual dia itu dibuat dalam kartu persediaan. Jadi kita dengan mudah menghitung setiap saat jumlah persediaan yang kita punya. Kemudian lanjut kita akan bahas tentang contoh soal metode laba kotor atau gross profit margin. Di sini ada contoh PT Sinar Jaya memiliki persediaan awal sebesar 60.000. Pembelian yang dilakukan senilai 200.000, penjualan sebesar 280.000 dan margin laba kotor sebesar 30%. Margin laba kotor ini didapat dari periode sebelumnya. Dia ini taksiran atau estimasi laba kotor yang akan kita peroleh. Nah, diminta hitung berapa besar laba kotor dan persediaan akhir yang dimiliki oleh PT Sinar Jaya. Penyelesaiannya persediaan awal 60.000 ditambah dengan pembelian 200.000 sama dengan pembeli barang tersedia untuk dijual 260.000. Nah, kita ketahui penjualannya sebesar 280. Karena kita tidak tahu untuk harga pokoknya, maka kita kalikan. Margin laba kotornya 30% dari penjualan. 30% dikali 280 sama dengan 84.000. Kita kurangkan 280 dikurang 84.000. Nah, harga pokok penjualannya 196. Nah, untuk mendapatkan persediaan akhirnya, barang tersedia dijual dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 60
64.000. Kan dari kalau yang masih belum paham, margin laba kotor ini kan penjualan itu kan terdiri dari harga pokok penjualan dengan laba kotor kita kan. Laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP ya. Nah, makanya kalau kita pakai margin laba kotor, otomatis kita bisa tahu harga pokok penjualan kita. Atau kalau dalam bentuk format laporan laba rugi, PTX laporan laba rugi untuk tahun berakhir 2000X. Penjualannya 280, HPP persediaan awal 60, pembeliannya 20.000, barang tersedia untuk dijual 260, persediaan akhirnya 64.000. Harga pokok penjualannya 196. 280 dikurang 196, 84.000. Dan kemudian perhitungan persentase margin laba kotor. Contoh, misalnya suatu persediaan diketahui harga jual 20.000, biayanya 15.000. Margin laba kotornya 5.000. Nah, kita jual barang dengan harga 20.000, biayanya 15.000. Berarti kita untung 5.000. Itulah margin laba kotor maksudnya. Kemudian diminta hitung berapa besar persentase laba atas harga jual dan atas harga pokok atau biaya. Persentase laba kotor atas harga jual, persentase harga jual, markup. Nah, di sini markup maksudnya margin laba kotornya dibagi dengan harga jual. Berarti 5.000 dibagi harga jualnya 20.000. 5.000 dibagi 20.000 sama dengan 25%. Kemudian persentase harga pokok atau biaya, markup dibagi dengan harga pokok. Jadi 5.000 kita bagi dengan biayanya 15.000 sama dengan 33.500. Kemudian untuk contoh kedua, untuk mengetahui persentase terdapat harga jual 50.000 dan dianggap laba kotor atas harga jual 30%. Nah, 30% di sini kan dia ini estimasi atau hanya perkiraan, tapi dianggap mewakili nilai yang sesungguhnya. Diminta hitung berapa besar laba kotor dan harga pokok penjualan. Laba kotor sama dengan harga jual dikurang harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya kemudian penjelasan laba kotor sama dengan harga jual dikurang harga pokok penjualan. Nah, 30% nih harga jual estimasinya. Kita kali dengan 50.000. Itu sebagai harga jualnya. Sama dengan 50.000 dikurang HPP. Laba kotor kan harga jual dikurang harga pokok penjualan. Nah, kemudian 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Jadi HPP sama dengan 50.000 dikurang 15.000 sama dengan 35.000. Persentase harga pokok atas labanya 15.000 dibagi 35.000 sama dengan 42.000, 42,8%. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu contoh metode harga retail. Sini kasus 1, penilaian persediaan akhir tanpa adanya markup dan markdown atau batas atas dan batas bawah. Keterangan harga pokok dan harga eceran. Dan di sini persediaan awal kita 100.000. Nah, harga eceran ini harga yang akan kita jual sebesar 150.000. Kemudian ada pembelian 900.000 dan harga ecerannya 1.350. Berarti total harga ecerannya ada 1.200, 1.200. Oh, maaf ya. Yang ini 1.350.000. Diminta hitung berapa besar persediaan akhir barang eceran tersebut dan hitung berapa persentase harga pokok pada harga eceran dan hitung berapa besar persediaan akhir berdasarkan harga pokok. Selesainya persediaan awalnya 100.000. Pembeliannya 900.000. Berarti barang yang tersedia untuk dijual sebesar 1 juta. Nah, kemudian di sini persediaan awalnya yang untuk harga ecerannya 150.000 dan yang untuk pembeliannya 1.350.000. Jadi kalau ditotalkan sama dengan 1.500.000. Nah, penjualan di sini 1.200.000 berarti persediaan air barang eceran menurut harga eceran adalah sebesar 300.000.
Kemudian presentasi harga pokok terhadap harga eceran. Nah, rasionya rumusnya barang tersedia untuk dijual atau harga pokok dibagi barang tersedia untuk dijual harga eceran dikali 100%. Barang tersedia untuk dijual harga pokoknya ada 1 juta dibagi dengan barang tersedia untuk dijual harga ecerannya 1.500.000. Jadi 1 juta dibagi 1.500.000 dikali 100% sama dengan 66,7%. Jadi nilai persediaan berdasarkan harga pokok 66,7% dikali 300.000 persediaan akhir barang ecerannya sama dengan 200.000. Jadi harga pokok berdasarkan nilai persediaan berdasarkan harga pokoknya sebesar 200.000. Nah, yang 300.000 ini kan berdasarkan harga eceran. Kemudian contoh kedua, penilaian persediaan akhir dengan adanya markup dan markdown. Komponen yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Markup adalah menaikkan harga jual di atas harga jual mula-mula. Pembatalan markup atau markup cancellation, kemudian atau penurunan harga jual yang sudah di markup, tapi penurunan tersebut masih berada di atas harga jual mula-mula. Kemudian yang ketiga ada markdown, adalah menurunkan harga jual di bawah harga jual mula-mula. Kemudian pembatalan markdown atau markdown cancellation, menaikkan harga jual yang sudah diturunkan tetapi masih berada di bawah harga jual mula-mula. Nah, contohnya masih contoh yang awal, tapi di sini ada markup sebesar 100.000 dan markup cancellation-nya 40.000. Terus ada markdown-nya 30.000 dan markdown cancellation-nya sebesar 20.000. Penjualannya tetap sama sebesar 1.200.000. Kemudian diminta hitung berapa besar persediaan akhir barang ecerannya. Kemudian yang kedua, hitung persentase harga pokok alias harga eceran setelah markup sebelum markdown serta tentukan berapa nilai persediaan akhir berdasarkan harga pokoknya. Nah, ini setelah markup dan sebelum markdown. Kemudian hitung yang ketiga, hitung presentasi harga pokok pada harga eceran setelah markup dan markdown serta tentukan berapa nilai persediaan akhir berdasarkan harga pokoknya. Nah, ini hampir sama yang case pertama, cuman sedikit berbeda karena ada penggunaan markup. Persediaan awalnya barang yang tersedia dijual harga pokoknya 1 juta, harga ecerannya 1.500.000. Di sini ada markup. Markup ini tentu saja mengurangi harga dan menambah harga pada harga ecerannya. Markup ini menambah harga eceran, tapi di sini ada markup cancellation, di mana markup cancellation ini mengurangi markup. Jadi 100.000 dikurang dengan 40.000 sama dengan 60.000. Ini total markupnya. Barang tersedia untuk dijual setelah markup 1.560.000. Kemudian ada markdown lagi sebesar 30.000. Nah, markdown cancellation-nya sebesar 20.000. Total markdown sebesar 10.000. Jadi 1.560.000 dikurang 10.000 sama dengan 1.550.000 ini setelah markdown. Penjualan 1.200.000 ya, persediaan akhir barang dagang eceran sebesar 1.350.000 karena dia dikurang dari 1.500.000 dikurang 1.550.000 dikurang 1.200.000 yang setelah markdown. Dan presentasi barang pokok terhadap harga eceran setelah markup. Setelah markup yang dipakai adalah yang 1.560.000. Jadi 1 juta barang tersedia untuk dijual, harga pokoknya dibagi barang tersedia untuk dijual, harga eceran dikali 100%. 1 juta dibagi 1.560.000. Ingat setelah markup kali 100% sebesar 64,1%. Jadi nilai persediaan berdasarkan harga pokoknya 64,1% kita kali dengan persediaan akhir barang ecerannya 350.000 sebesar 224,359.000 rupiah. Kemudian persentase harga pokok terhadap harga eceran setelah markup dan markdown yang dipakai adalah yang di markdown.
Rasionya barang tersedia untuk dijual, harga pokok. Nah, ini barang tersedia, dibagi barang tersedia untuk dijual, harga eceran yang setelah markdown. Sebesar 1.550.000 kita kali 100%. Rasionya sama dengan 64,5%. Jadi nilai persediaan berdasarkan harga pokok 64,5% dikali 350.000. Nilai persediaan berdasarkan harga eceran sama dengan 225.806 rupiah. Baiklah, itu saja untuk pertemuan keempat pada hari ini. Untuk pelajaran-pelajaran lainnya bisa kalian lihat di channel ini. Banyak kawan-kawan saya yang sudah membuat video. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dan dalam materi yang saya bawakan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.